warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosina Rizky Savana. Dengan rekan saya Syihab Asmawi, Muhammad Idris, serta Haydi Laguswanda. Saya akan menjelaskan hasil wawancara narasumber yang pertama, yaitu Bapak Nuryadi. Ia merupakan seorang pengusaha di bidang AC di Jakarta Selatan. Beliau memiliki 10 cabang yang dimiliki pada tahun 1995 di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Yang pertama yaitu kegiatan apa yang dilakukan oleh Bapak Nuryadi. Beliau biasa menghabiskan waktu dengan kegiatan sosial di Desa Petanjungan dengan membutuhkan dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Selain itu, beliau juga aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian yang dilaksanakan di rumah beliau. Beliau juga senantiasa beribadah, berdoa, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua, bagaimana cara menerapkan kegiatan tersebut. Beliau bisa memanfaatkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, misalnya mengajari karyawan yang belum paham tentang pekerjaannya. Beliau juga menyisihkan uangnya setiap bulannya dari hasil omset dagangnya, yaitu dengan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dan beliau juga turut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan Petanjungan dan mengajak keluarganya peduli terhadap sesama. Yang kedua, di mana kegiatan yang beliau dilakukan yaitu di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan tempat ia bekerja serta tempat beliau lahir di sana. Dan nomor 4, apa rintangan yang dihadapi selama ini? Mungkin beliau menghadapi rintangan di saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Dagangnya mengalami omset yang benar-benar menurun, namun beliau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar untuk memperoleh ketenangan hati dikala sedang terpuruk. Dan nomor 5, mengapa melakukan dan memiliki sikap tersebut? Beliau merasa jika melakukan hal tersebut maka hidupnya akan lebih tenang dan tentram. Beliau percaya bahwa apa yang diberikan kepada orang lain akan membuahkan hasil baik kepada kita di lain waktu. Dari hasil wawancara yang saya lakukan, diketahui dengan melakukan semua kegiatan itu, Bapak Nuryadi dikenal sebagai orang yang sangat dermawan di Desa Petanjungan dan ia sangat disenangi oleh warga Desa Petanjungan. Selain itu, beliau juga dipercaya pada PT Panasonic di Jakarta untuk melakukan kegiatan marketing dan semua itu juga tidak lepas dari dukungan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya kepada saudara Muhammad Mursalim yang berasal dari Karanganyar. Beliau adalah seorang pengusaha bisnis di bidang penjualan motor. Menurut beliau, kedermawanan memiliki dampak yang positif yang signifikan di dalam usaha bisnis, termasuk di bidang penjualan motor. Kedermawanan juga dipercaya dapat mendatangkan keberkahan, terutama membantu orang lain yang membutuhkan, yang diyakini akan membawa kelancaran dalam usaha. Sikap dermawan akan mendatangkan keberkahan bagi usaha, karena hakikatnya rezeki yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan justru bertambah dan akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Menurut beliau, kedermawanan adalah bentuk kepedulian sosial yang juga merupakan ibadah, karena seorang pengusaha juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Beliau juga berpendapat bahwasanya dengan memiliki sifat dermawan akan membentuk citra yang positif di dalam bisnis. Pengusaha yang terkenal dermawan akan mendapatkan kepercayaan dan simpati dari konsumen serta masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi loyalitas terhadap bisnisnya. Beliau berpendapat bahwa dengan menerapkan sikap dermawan dalam usaha menjadikan hidupnya lebih tenang dan tentram. Karena sebagai pengusaha bisnis di badan penjualan motor, beliau percaya bahwa kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan memberikan dampak positif yang lebih luas, dan juga kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya. Beliau juga menyadari bahwa sikap tersebut tidak hanya mendatangkan keberkahan dalam usaha, tapi juga menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen dan masyarakat. Dalam pandangan beliau, berbagi dan peduli pada sesama adalah salah satu cara untuk menjaga usaha tetap berkembang sekaligus mendukung komunitas di sekitarnya. Baginya, berbagi adalah
investasi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat di dunia, melainkan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya dengan Bapak Sugiman. Beliau merupakan seorang pengusaha sarang burung walet. Kegiatan beliau sehari-hari fokus mengelola bisnis yang beliau jalankan. Kegiatan utama beliau adalah memonitor jalannya bisnis serta memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu, beliau sangat menjaga keseimbangan waktu dengan aktivitas ibadah seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Beliau mencoba untuk selalu mengatur waktu dengan baik. Beliau berusaha untuk mengikuti prinsip-prinsip di dalam agama Islam, seperti jujur, amanah, dan suka bersedekah. Kegiatan tersebut beliau lakukan di sekitar lingkungan beliau bekerja. Beliau setiap hari menyempatkan diri untuk beribadah di masjid, terutama untuk sholat berjamaah. Tidak hanya itu, beliau melibatkan tim dalam mengadakan kegiatan sosial seperti berbagi rezeki kepada orang lain yang membutuhkan. Beliau percaya bahwa rezeki dan kesuksesan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau merasa penting untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Beliau mengambil sikap tersebut karena beliau ingin hidup dalam keberkahan, tidak hanya mendapatkan keuntungan materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihab Asmawi, NIM P300622063. Di sini saya akan menyampaikan yaitu laporan hasil wawancara. Yaitu di sini saya akan memperkenalkan profil narasumber terlebih dahulu, yaitu dengan yaitu teman saya atau saudara saya yang bernama Muhammad Rifai, asal Sukoharjo, dan dia beragama Islam. Alamat yaitu bertepatan di Tangkel Baru, RT 5 RW 7, Manang Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Beliau adalah merupakan seorang mahasiswa AUB dan bekerja di perusahaan Arba'in Solo. Beliau menjadi mahasiswa dan bekerja sejak tahun 2020. Beliau biasa menghabiskan waktunya dengan kegiatan organisasinya di kampusnya dan menjadi karyawan di perusahaan Arba'in. Beliau juga sering membantu teman-temannya ketika membutuhkannya. Selain itu, beliau juga tidak pernah lupa akan kewajibannya, yaitu membantu orang tua, sholat, berdoa, dan sering sekali mengikuti kajian-kajian yang ada di sekitar kampungnya. Beliau ketika menjalankan aktivitas setiap harinya tidak lupa dengan berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau biasa memanfaatkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya mengajari karyawan yang masih belum mengerti tentang pekerjaannya. Selain itu, beliau ketika mendapatkan upah dari pekerjaannya, dia tidak lupa juga untuk menyisihkan hartanya untuk berinfak dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga sering mengikuti kegiatan di sekitar kampungnya seperti gotong royong. Beliau melakukan kegiatannya di lingkungan sekitar rumahnya atau di sekitar desanya dan lingkungan tempat ia bekerja. Beliau menghadapi rintangan ini untuk meringankan beban orang tuanya yang sudah mencari nafkah untuknya. Beliau senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar untuk memperoleh ketenangan hati dikala sedang terpuruk. Beliau merasa jika melakukan hal itu semua, maka akan hidup tentram dan hidup akan lebih tenang. Beliau percaya bahwa apa yang diberikan kepada orang lain akan membuahkan hasil yang baik kepada kita di lain waktu.
Dari hasil wawancara tersebut diketahui dengan melakukan semua kegiatan itu, saudara atau teman saya yang Muhammad Rifai berprestasi di lingkungan tempat kerjanya. Selain itu, beliau dipercaya di dalam perusahaan dengan kejujurannya yang sangat dijaga oleh manajer yang ada di perusahaannya. Sekian hasil wawancara kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.